Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Halo Sobat KPI UMY dimanapun kalian berada. Bagaimana kondisi puasa kalian hari ini? Semoga ceramah saya atau sapaan saya pada kesempatan kali ini menyapa kalian semua dalam keadaan sehat, selamat, dan tentu saja sholih-sholihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya Khalifatul Fauziah dari program studi KPI UMY baik reguler maupun internasional akan mengajak teman-teman untuk mengelaborasi bagaimana metode tartil Al-Quran mengantarkan kita kepada takwa. Nah, terkait dengan hal ini, Sobat KPI sekalian, tentu kita sudah sangat familiar dengan ayat yang sering kali diputar saat bulan Ramadan. Betul sekali, itu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana arti dari ayat ini? Mari kita bedah bersama-sama. Yang pertama ada an-nida atau sapaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalimatnya yang sangat indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan saya dan sobat KPI UMY semuanya tergolong ke dalam mereka yang dipanggil oleh Allah melalui ayat ini. Apa seterusnya setelah Allah menyapa kita? Kutiba alaikumus shiyam, wajib atau diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sebelumnya syariat puasa ini pun diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa tentu saja setelah melakukan aktivitas puasa ini. Nah, sobat KPI UMY, di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, paling tidak ada 3 hal yang akan saya highlight dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sapaan yang begitu indah tadi, bahwa wahai orang-orang yang beriman, maka kewajiban berpuasa ini sebenarnya adalah kewajiban yang indah sekali karena ia merupakan tolok ukur keimanan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan sambut kewajiban Allah tersebut dengan bersenang hati, bersuka cita, karena kita termasuk ke dalam orang-orang yang disayangi oleh Tuhan pencipta alam. Yang kedua adalah bahwa puasa merupakan kewajiban bagi kita yang harus kita lakukan, di mana kita menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas-aktivitas lain yang sebenarnya di luar puasa itu dibolehkan. Namun khusus dalam kondisi puasa itu kemudian kita tahan, kita kendalikan, baru nanti bisa dilakukan lagi saat aktivitas berpuasanya sudah dinyatakan selesai atau begitu waktu berbuka maupun iftar itu tiba. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita orang-orang yang beriman ini insya Allah ketika melakukan aktivitas berpuasa itu ditujukan supaya kemudian kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang penuh dengan takwa, pribadi yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tentu bagaimana kita bisa melakukan segala aktivitas memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya ini tanpa petunjuk atau hidayah dari Allah. Dengan kata lain, menjadi pribadi yang bertakwa pada dasarnya adalah pribadi yang tersirami, yang tertuangi, yang mendapatkan karunia petunjuk atau hidayah dari Allah secara paripurna. Nah, tadi tema kita adalah bagaimana kemudian metode tartil Al-Quran yang kita terapkan selama bulan Ramadan ini insya Allah mampu mengantarkan kita kepada takwa. Sekarang mari kita simak bersama apa sih tartil itu.
tartil Al-Quran adalah salah satu metode membaca Al-Quran selain yang kemudian kita kenal dengan tilawah ataupun qiraah. Nah, tartil seringkali dimaksudkan sebagai teknik membaca Al-Quran dengan memenuhi kaidah-kaidah tajwidnya, atau setiap huruf yang kita lafazkan saat membaca Al-Quran itu sempurna pengucapannya sesuai dengan sifat dan tempat keluar hurufnya. Dalam hal ini, mari kita simak bersama salah satu manfaat dari teknik tartil Al-Quran ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, Sobat KPI semua. Dalam hal ini, tartil karena kita membacanya pelan, kemudian sesuai dengan kaidah tajwidnya, kita mampu menghayati, meresapi setiap makna yang keluar sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menyesuaikan diri dengan ayat tersebut. Mari kita simak bersama, misalnya ketika kita tadi membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana tadi komponen pertama dari ayat tersebut? Tepat sekali Sobat KPI, jadi komponen pertamanya adalah an-nida atau sapaan dari Allah. Nah, kalau kita membacanya dengan pelan, kemudian menyesuaikan, menyempurnakan semua kaidah-kaidah tajwid atas huruf-huruf yang kita baca, kemudian memaknai ayatnya, mari kita simak bersama. Saat Allah kemudian memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita jadi punya kesempatan untuk bertajawub, untuk menjawab panggilan Allah. Bagaimana tuntunannya ketika misalnya kita membaca ayat Al-Quran di mana Allah menyapa kita? Kita tentu saja disarankan, direkomendasikan untuk menjawab panggilan tersebut. Misalnya ketika Allah kemudian memanggil dengan wahai orang-orang yang beriman, apa jawaban kita? Ketika kita membaca dengan tartil, dengan pelan, perlahan, menyempurnakan semua kaidah tajwidnya, memaknai maknanya, kita kemudian bisa bertajawub, menjawab panggilan Allah dengan labbaika ya Rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku bersuka cita dengan panggilan tersebut. Apa kemudian komponen kedua dari ayat tersebut? Komponen keduanya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa langsung menyandingkan komponen ketiganya ya, supaya kalian semua bertakwa. Nah, kemudian berarti yang kedua ini ada perintah nih yang turun kepada kita sebagai pribadi-pribadi yang insya Allah beriman. Apa itu perintahnya Sobat KPI UMY semuanya? Ya, seperti yang sudah kita elaborasi tadi, ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, mungkin kita perlu mengingat kembali semua pengalaman hidup kita setelah lagi dan lagi Ramadan hadir ke dalam kehidupan kita. Apakah saat ayat ini datang, kita kemudian sempat mengucapkan, menjawab kepada Allah, labbaika ya Rabbi wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan insya Allah aku bersuka cita dengan panggilan ini. Disuruh apa? Kamu disuruh berpuasa. Apa yang kita lakukan kalau Allah kemudian memberikan perintah kepada kita, apalagi perintah ini termaktub dalam Al-Quran, maka kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar perintahmu ya Rabbi dan kami insya Allah akan menaatinya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengaplikasikan metode tartil, membaca sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian meresapi setiap maknanya, kita punya kesempatan untuk benar-benar berinteraksi kepada Allah melalui setiap bacaan yang hadir kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua itu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah sirami kita dengan petunjuk sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Semuanya terjadi insya Allah karena kita disayang Allah dan kita selalu dalam petunjuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI UMY, berilmu, beradab, berdaya.